Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Baca Buku Bersama Kajian Makna Rezeki. Kali ini kita masuk di bab 9, yaitu tips jeruk nipis. Masuk ke part 2 ya. Sebelumnya part 1 terkait dengan jeruk nipis sudah kita bahas. Bagi teman-teman yang mungkin terlewat atau tidak mengikuti dari awal program Baca Buku Bersama Kajian Makna Rezeki, bisa dicek aja atau di play aja di playlist yang sudah disediakan. Baik teman-teman, kita mulai bab 9 tips jeruk nipis part kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jika sekarang takdir kehidupan Anda tidak menjadi mulia dan bahagia, itu karena banyaknya jeruk nipis yang kita tetesi. Bukan hanya ditetesi di lidah, tapi juga di jantung, di liver, ginjal, dan di luka-luka Anda. Sehingga semakin terasa asam, semakin berat, semakin membuat Anda akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal hidup kita sudah bahagia dan sempurna. Hidup kita sudah luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ada orang yang ditipu dalam bisnisnya, uangnya hilang 500 juta. Kemudian dia mengatakan, aduh, duit saya hilang 500 juta. Tega banget. Nah, yang bikin hilang duitnya itu sahabatnya sendiri. Uang 500 juta itu adalah uang yang Anda kumpulkan selama bertahun-tahun dengan karir Anda sebagai pegawai. Tega banget, itu menggunting dalam lipatan. Sudah saya percaya karena dia sahabat saya, dasar. Lalu keluar kata-kata negatif dari mulutnya. Jeruk nipis dari diri Anda sendiri sebenarnya. Lalu apa sih yang terjadi? Sebenarnya tidak ada yang terjadi kan? Oke lah, yang namanya hidup pasti ada pertemuan dan ada perpisahan. Hidup ini memang kumpulan dari pertemuan dan perpisahan. Terus uang 500 jutanya gimana dong? Namanya juga bisnis, kadang ada rugi, kadang ada untung, kadang untung banyak, kadang untung sedikit. Ya, jadi seperti apa? Anggap saja itu resiko bisnis. Dulu kita lahir ke bumi ini juga tidak punya apa-apa. Sekarang Allah ambil yang sudah kita kumpulkan. Itu kan hanya perhiasan dunia. Allah titipkan perhiasan dan kemudian Allah ambil. Tapi caranya itu loh, sahabat saya ambil dengan teganya. Itu juga bukan apa-apa. Anda bisa memilih di antara 4 pilihan berikut. Yang pertama, uang 500 juta itu untuk ngobatin jantung Anda yang harus dibypass. Anda butuh 500 juta. Uang 500 juta itu untuk transplantasi ginjal Anda. Ginjal Anda harus dicopot dan harus dibeli ginjal orang lain. Uangnya habis 500 juta. Uang 500 juta itu untuk anak Anda yang tertangkap polisi karena terlibat kasus. Anda habis uang 500 juta untuk ngurusin anak Anda yang terlibat itu. Kemudian, yang keempat, uang 500 juta dibawa kabur sahabat Anda. Silahkan Anda pilih pilihan tersebut. Kalau Anda pilih D atau nomor 4, ya silahkan. Tidak apa-apa kan? Masalah ini tidak menjadi masalah ketika Anda katakan bahwa hidup Anda sudah bahagia dan sudah sempurna. Hidup menjadi masalah karena banyak jeruk nipis. Uang 500 juta hilang. Ucapkan saja Alhamdulillah. Bukan jantung Anda yang hilang. Alhamdulillah, bukan ginjal Anda yang hilang. Alhamdulillah, anak Anda masih soleh, masih sehat. Nah, sikap hidup seperti inilah yang akan melahirkan banyak rezeki mengalir ke kehidupan Anda. Ada banyak sekali manusia-manusia di luar sana yang juga tidak punya nikmat begitu besar. Mungkin Anda pernah mendengar yang namanya Nick Vujicic. Beliau tidak punya tangan, tidak punya kaki. Kalau mau pakai jeruk nipis, dia akan mengatakan, bagaimana bisa hidup? Tuhan tega banget, Tuhan tidak adil banget. Orang lain pada punya tangan dan kaki, sementara saya tidak punya tangan dan kaki. Kalau dia pakai jeruk nipis, hidupnya tidak akan pernah menjadi apa-apa. Namun, dia memilih untuk melepaskan jeruk nipisnya. Hidup ini sudah terlalu indah, dan akhirnya dia justru menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia, karena tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Pertanyaannya, kita punya tangan dan kaki, sudah seberapa banyak orang terinspirasi dengan kehidupan kita? Jadi, sudahlah, lepaskan jeruk nipis itu. Kalaupun sekarang Anda sedang punya masalah, Anda harus punya 2 sikap berikut. Yang pertama, memilih menjadikan masalah itu sebagai jeruk nipis yang membuat diri Anda tidak bisa bergerak kembali dan menetesi seluruh tubuh dengan jeruk nipis, atau melepaskan jeruk nipis atau masalah-masalah Anda dengan mengatakan bahwa hidup Anda sudah sempurna. Lepaskan jeruk nipisnya, semakin Anda pegang jeruk nipisnya, semakin Anda tidak punya rezeki. Rezeki tidak akan datang kepada Anda.
Semakin Anda lepaskan jeruk nipis itu, semakin lega diri Anda, dan Anda bisa mengatakan, terima kasih ya Allah, Engkau telah titipkan masalah kepadaku. Tapi itu bukan masalah. Ini bagian dari kenikmatan hidupku. Maka sebentar lagi rezeki akan datang kepada diri Anda, dan masalah akan hilang seluruhnya. Itulah rezeki. Ilmu magnet rezeki berbicara tentang Anda yang sudah sempurna, Anda yang bahagia, Anda yang sudah mulia. Anda merasa tidak mulia itu karena bayangan-bayangan yang tidak real dalam kehidupan Anda. Sebenarnya yang Allah inginkan adalah Anda bahagia. Ya. Coba renungkan di salah satu surah yang sering kita baca berikut ini. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Muhammad? Masya Allah, inilah agama Islam. Inilah Allah yang ingin membuat kita mempunyai hati yang lapang. Untuk itu, lepaskanlah jeruk nipisnya, maka Anda sebentar lagi akan mendapatkan magnet rezeki yang luar biasa. Masya Allah. Kajian magnet rezeki bab 9, tips jeruk nipis, alhamdulillah selesai. Dan jeruk nipis, Masya Allah, luar biasa. Ini jadi kita sebenarnya tidak perlu berpikir negatif, ya, tidak perlu terlalu overthinking dengan bayangan-bayangan yang tidak real sebenarnya di kehidupan Anda. Karena Anda pada dasarnya sudah bahagia dan sudah sempurna. Dan Allah telah memberikan kebahagiaan itu kepada kita semua. Tinggal bagaimana kita bersikap, tinggal kita bagaimana kita mengambil peran di dalam kehidupan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.